Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan biaya logistik Indonesia sangat tinggi. Tak hanya itu, sistem yang ada saat ini pun bagaikan benang ruwet. Biaya logistik di tanah air sebesar 23,5% dari produk domestik bruto. Pemerintah pun akan menekan biaya logistik menjadi 17% dari PDB. Ongkos logistik di Indonesia jadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Bahkan Indonesia kalah dari Malaysia yang biaya logistiknya hanya 13% dari PDB. Pemerintah pun membentuk National Logistic Ecosystem atau ekosistem logistik nasional yang menjadi mandat Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Dengan adanya pembentukan National Logistic Ecosystem ini, kita harapkan akan bisa menurunkan biaya logistik kita yang sekarang adalah 23,5% dari PDB, akan bisa ditekan menjadi 17%. Penurunan sekitar 5-6% ini terutama nanti akan dikontribusikan dari seluruh proses hulu hingga hilir, terutama nanti adalah dalam melink atau menghubungkan sektor-sektor transportasi dan juga untuk mensimplifikasi proses, menghilangkan repetisi dan bisa memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Dan untuk membahas lebih detail terkait dengan mahalnya ongkos logistik di tanah air dan bagaimana industri bisa menyiasatinya, sudah terhubung bersama kami Yuki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Yuki. Selamat siang, apa kabar? Kabar baik, Pak Yuki. Jadi benar nih Pak, logistik Indonesia kayak benang kusut, mahal banget. Gimana sih Pak sebenarnya kondisinya? Kenapa kita masih belum keluar dari persoalan ini? Adanya NLE ini itu sejak 2 tahun yang lalu sebetulnya sudah dilakukan ya. Dilakukan melalui sebuah proses yang tidak singkat panjang. Bahkan itu dimulai jauh hari pada saat 2012 ada yang kita sebut dengan Sisloknas. Nah, alhamdulillah ya bulan Juni lalu Bapak Presiden mengeluarkan Impres nomor 5 dan apa yang kita kenal hari ini dengan National Logistic Ecosystem. ALFI mendukung sepenuhnya. Seperti apa Pak untuk memastikan bahwa benar-benar target yang ingin kita capai menurunkan biaya logistik di tanah air bisa tercapai lewat National Logistic Ecosystem ini? Ya, Impres ini sendiri ada time frame-nya. Kalau nggak salah itu 5 tahun, ya, 5 tahun. Itu yang pertama. Jadi dalam 5 tahun ini kita harus kawal betul implementasinya. Di kita ini kan sering, gitu ya, ketentuannya sudah bagus, peraturan sudah bagus, apakah melalui PP, Impres, gitu ya. Tapi penyakit kita ini kan sering diimplementasinya. Nah ini yang kita harus kawal. Nah kemarin ya bersama Bu Sri Mulyani, Pak Menko Maritim, Pak Menhub, ya ada Mendak juga dan juga dari Menko Perekonomian dan beberapa kementerian lembaga lainnya mempunyai komitmen bersama. Nah, kita tentunya bersyukur dengan adanya komitmen bersama itu, kita berharap bahwa implementasi dari NLE ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan adanya NLE ini, ya kita mengharapkan di luar dari COVID pandemik ini, saya sudah sering menyampaikan, tahun 2025 ini kita akan masuk apa yang kita sebut dengan ASEAN Connectivity, ya, bukan saja goods atau barang, tapi juga orang. Nah, yang kita harapkan dari ini semua adalah kita bisa masuk di Logistic Performance Index yang di-announce oleh World Bank, masuk dalam urutan nomor 3 di ASEAN. Kalau kita nomor 3 di ASEAN, artinya kita sudah 30 besar di dunia. Nah, NLE inilah salah satu sebagai komitmen kita, ya sebagai semua bangsa, menunjukkan untuk memberikan lebih banyak kemudahan, ya, di mana sekarang eranya kan sudah berubah nih. Kita masuk dalam sebuah era digitalisasi. Oke. Selanjutnya kita akan bahas apa saja selama ini yang menjadi ganjalan di lapangan untuk membuat ongkos logistik di tanah air bisa kompetitif. Kami akan lanjutkan dialog ini usai jeda. Tetaplah bersama kami Core CNBC Indonesia. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Anda masih menyaksikan Power Lunch dan kita lanjutkan dialog bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI melalui sambungan Zoom bersama dengan Pak Yuki Nugrahawan Hanafi. Pak Yuki, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sampai pada bagian bahwa Anda katakan ini implementasinya yang perlu kita kawal. Nah, selama ini di lapangan sendiri apa sih Pak yang menjadi ganjalan-ganjalan dan hambatan yang membuat akhirnya ongkos logistik di Indonesia ini mahal? Iya. Jangan bandingkan kita apple to apple ya itu dengan negara tetangga kita yang lain. Tentunya sangat berbeda. Kita ada 17.000 pulau. Kalau kita bicara Jakarta atau Surabaya ya, itu secara economic of skill-nya itu sudah terpenuhi. Bahkan biaya logistiknya itu lebih rendah kalau kita dibanding negara yang tadi disebutkan Malaysia. Nah, tapi begitu kita bicara Indonesia, tentunya kan berbeda. Ya, kalau kita terbang dari Aceh sampai Papua itu sama dengan Jakarta kita ke Dubai misalnya. Nah itu salah satu yang mengakibatkan biaya logistik kita tinggi itu karena imbalance dan pembangunan itu kan terfokus ada di Jawa. Nah pemerintah sekarang itu kan mulai juga mendorong pengembangan wilayah di luar dari Jawa ya, bukan hanya di wilayah barat tapi juga di wilayah timur. Nah dengan kita harapkan ini itu akan mencapai apa yang kita sebut tadi, economic skill-nya akan dapat gitu loh. Nah itu yang juga akan menurunkan biaya logistik. Selain itu, dengan adanya penyamaan sistem antara kementerian dan lembaga, juga private sector di dalam sebuah platform besar, nah tentunya ini kan memudahkan, di mana sekarang itu perizinan banyak terjadi duplikasi yang sebetulnya itu tidak perlu misalnya gitu. Nah itu salah satunya. Oke, selain faktor kepulauan tadi apa hal-hal lain sih Pak selain birokrasi yang selama ini tuh menjadi salah satu halangan kita untuk mengurai benang kusut di industri logistik? Ya, kalau kita bicara moda transportasi itu kan ada 4, ada darat, laut, udara, dan kereta api ya. Kalau kita bicara juga ada pelabuhan, di sana juga ada bandara. Saya ambil contoh lah di pelabuhan ya. Itu kalau saya mengambil contoh di wilayah Cikarang aja, Bekasi sampai dengan Cikarang, Kerawang itu ada 22 kawasan industri. Terjauh itu jaraknya 60 km. Untuk menempuh ke Tanjung Priuk dengan jarak 60 km itu bisa ditempuh 5-6 jam. Ya, itu aja udah suatu kalau kita bicara daya saing di Thailand dan kami pernah melakukan langsung survei di lapangan. Ya, jarak 260 kilo itu cukup ditempuh dengan 3 jam misalnya. Nah itu aja selain pemborosan BBM, kemacetan, ya banyak dampak-dampak lainnya yang mengakibatkan salah satunya biaya logistik itu menjadi tinggi. Nah kalau biaya pelabuhan itu kita hitung ya 23,7 untuk cross border, untuk domestik 29%. Itu termasuk cost of money, di dalamnya juga termasuk insurance di situ ya. Nah di luar itu adalah biaya logistik di luar pelabuhan. Nah ini yang banyak kemacetan yang terjadi yang berdampaknya orang merencanakan sesuatu itu menjadi lebih lama. Jadi infrastruktur menjadi salah satu faktor juga. Nah sudah dibangun tapi volumenya menambah kan kemacetannya terjadi sendiri. Dan kita bisa lihat bagaimana kemacetan itu terjadi di wilayah-wilayah kawasan industri itu. Masih banyak PR Indonesia sebenarnya ini ya Pak. Kita akan lanjutkan tetap bersama kami Pak. Kita menantikan detik-detik opening bell pembukaan perdagangan saham sesi yang kedua. Sisa 14 detik lagi kita akan lihat apakah IHSG masih akan bergerak di zona koreksi. Usai sebenarnya pada pembukaan tadi dibuka di zona hijau. Tadi ditutup dengan pelemahan 0,45% di 4.923. Kita lihat. Iya, perdagangan sudah dibuka, telah terdengar opening bell sesi yang kedua. Bisa nampak di detik-detik awal perdagangan, ini pelemahan yang terjadi di sesi 1 tadi sedikit menipis. 0,37% di 4.928. Kita pantau pergerakan sektoralnya. Oke, kita lihat finansial masih terkoreksi 1,03%.
consumer 0,25%, infrastruktur di zona hijau 0,51%. Kita lihat sektor lainnya, agrikultur melemah 0,56%, industri dasar menguat 0,42%, aneka industri terkoreksi 0,78%. Kita lihat 4 sektor lainnya di Bursa Efek Indonesia. Manufaktur terkoreksi tipis 0,09%, properti 0,07% di zona hijau, perdagangan, aksi beli dan jual sama kuat nampaknya saat ini 0,01% di zona hijau, pertambangan menguat 0,18%. Kita lihat nilai tukar USD terhadap rupiah. Ya, kita lihat ini 0,03% pelemahan rupiah terhadap dolar, kemudian rupiah juga melemah terhadap dolar Singapura, dan terhadap yen Jepang 0,3%, terhadap euro rupiah melemah tipis 0,04%. Oke, masih kita lanjutkan lagi dialog bagaimana kita bisa mengurai benang kusut di logistik tanah air yang membuat ini akhirnya Indonesia kurang daya saingnya dibanding negara-negara tetangga. Pak Yuki, tadi PR kita cukup banyak. Nah, seberapa efektif sih Pak inisiatif National Logistic Ecosystem ini? Kita tahu sebelumnya kita punya National Single Window dan sampai saat ini juga kita tampaknya belum seperti yang kita harapkan untuk efektivitasnya. Nah, seperti apa nih mengawal agar National Logistic Ecosystem ini bisa efektif? Ya, kalau kita pernah melakukan survei, ya, survei yang kita lakukan itu 60% itu berkaitan dengan infrastruktur, ya. Nah, yang 40% ini yang berkaitan dengan perizinan, ya. Jadi ininya cukup besar. Jadi apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani kemarin sudah tepat, gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mempermudah dari sisi perizinan. Saya ambil contoh sederhana sajalah. Misalnya pabrik, saya nggak menyebut nama, tapi ini pabrik alat-alat musik misalnya, ya banyak berbahan kayu. Nah, perizinan itu di tingkat 2 ada, di tingkat 1 ada, bahkan di pemerintah pusat ada. Nah, untuk mempergunakan kayunya yang untuk dibuat ke sebuah alat musik itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ya, padahal jumlah tenaga kerja di sana ada 10.000 orang lebih, pabriknya aja ada 4 gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan kita mempunyai sebuah potensi besar. Dan di atas ini semua, NLA ini, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita bisa masuk 30 besar di dunia dan nomor 3 di ASEAN, otomatis itu bukan saja kita bicara logistiknya, tapi bagaimana agar kita dapat merebut kue yang ada di ASEAN ini untuk masuk ke Indonesia. Masa kita kalah sama Vietnam, sama Myanmar gitu. Nah, pekerjaan besarnya adalah itu gitu. Nah, dengan investasi ini kan kita akan membuka lapangan kerja. Ya, kapan kita inginkan? Ukurannya kapan? Nah, ini yang kemarin saya sampaikan juga di dalam rapat tersebut gitu ya. Kita inginkan di luar kita punya tantangan sekarang mengenai COVID ini, tapi kita juga akan menghadapi tadi ASEAN Connectivity yang 2025. Nah, kita ingin itu kita sudah masuk penilaian daripada World Bank sebelum 2025 itu gitu ya. Nah, itu yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama gitu. Dan kalau kita mau maju ya pemerintah bersama swasta dalam hal memperbaiki benang kusut ini. Karena saya sampaikan juga ternyata kekusutan itu kan di perizinan. Kalau di perizinan ini kan antara pemerintah gitu loh. Nah, kemarin kita sudah punya komitmen itu bersama. Jadi persaingan bukan di usaha aja nih. Kadang-kadang di pemerintah pun masih ada gitu. Nah, harapannya dengan LA itu kita bisa persepsikan dan persatukan bersama-sama. Seperti itu. Oke, seperti apa daya saing Indonesia seandainya kita betul-betul akhirnya melalui inisiatif ini bisa memotong atau memangkas cost logistik di tanah air seperti yang ditargetkan pemerintah bisa di 17%? Ya, tadi kan saya bilang, Jakarta misalnya sudah masuk, economic skill-nya udah masuk, Surabaya udah masuk, Semarang masuk, Belawan masuk misalnya ya. Tapi kan kita tidak hanya membangun Indonesia di 4 pelabuhan tadi atau di 4 bandara tadi gitu ya. Tapi kan kita ingin membangun Indonesia merata gitu, dari Sabang sampai Merauke. Nah, bagaimana yang 4 pelabuhan ini dari economic skill gitu ya menjadi economic fit.
Jadi digitalisasilah salah satu unsurnya. Dan kita mendorong daerah di Indonesia Timur untuk mencapai economic upskill-nya gitu loh pada satu saat. Nah, saya yakin itu kita bisa laksanakan dengan sebuah komitmen yang besar. Tantangannya juga besar. Saya nggak bilang ini mudah. Karena itu pemerintah juga memberikan komitmen bersama gitu, dan ini sangat penting agar apa? Kejadian-kejadian yang pernah kita lakukan seperti dulu, dari mulai sistem logistik nasional gitu ya. Terus kita juga ada 16 paket kebijakan di mana 6-nya bicara logistik, tapi hari ini kemarin juga Ibu masih menyampaikan biaya logistik kita juga masih 23,5 terhadap PDB kita gitu ya. Jangan nanti kita 4 tahun yang akan datang atau 3 tahun yang akan datang masih bicara hal yang sama. Menurut saya kan ini tidak ada progres namanya. Tapi kita harus optimis lah di luar permasalahan COVID yang sedang kita hadapi sekarang ini. Kita harus tetap optimistis ya. Terima indikator- kasih Pak Yuki Nugrawan Ya, Hanafi sudah bergabung bersama Terima kasih. kami sebagai Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia.